Selamat siang para pemirsa yang baik, para pemirsa dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun Anda berada. Para pemirsa, pertama-tama saya sampaikan salam cempala. Kami minta maaf bahwa beberapa waktu yang lalu kita tidak langsung hadir di antara Anda karena memang repot semuanya sedang nonton bola rupa-rupanya. Dan sekarang bola sekarang sudah berakhir dan selamat bagi Anda yang menang taruhan. Karena biasanya sepak bola untuk taruhan. Terima kasih selama 1 bulan kita telah dihibur oleh Piala Dunia yang luar biasa. Di Jakarta ketika pertandingan sedang berlangsung kelihatan lebih sepi dan bahkan justru lebih manusiawi. Enak tenan memang. Tapi para pemirsa, sekarang Piala Dunia sudah selesai. Tapi jangan dikira keributan tidak ada. Di gedung sebelah ini makin lama makin ribut, di gedung rakyat ini makin lama makin ribut mengenai masalah pemilihan presiden dan wakil presiden, langsung atau tidak langsung atau setengah langsung, gegeran terus. Yang terakhir saya dengar malah katanya utusan daerah supaya ada pengkocokan kembali untuk menjadi pimpinan MPR. Semuanya sedang ramai. Di dalam rangka semuanya itu, kegaduhan-kegaduhan yang sekarang ada, saya betul-betul khawatir para pemimpin kita melupakan voters, melupakan pendukung-pendukung mereka. Apakah bapak-bapak tahu bahwa di pasar-pasar tradisional sekarang sedang melanda beras-beras impor yang harganya jauh lebih rendah daripada harga yang mestinya ada. Sehingga petani-petani kita yang notabene adalah pendukung-pendukung Bapak sekarang sedang diobrak-abrik. Itu masalah-masalah gejala yang sekarang ini ada. Dan oleh karena itu para pemirsa yang baik, pada tema kita siang hari ini adalah relevansi cerita Karang Tumaritis dengan petani dan UKM atau sering kita sebut dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Para pemirsa, acara kita siang hari ini merupakan kerjasama antara Televisi Republik Indonesia dengan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia yang pasti didukung sepenuhnya oleh PT Bogasari. PT Bogasari adalah sebuah perusahaan tepung terigu. Dia menjadi besar bukan karena apa-apa, tapi senantiasa ikut petunjuk para orang tua kita. Upamanya bisa dikatakan sebagai berikut: keripik gedang, keripik telo, sithik edang, watone roto. Dia pegang itu dan oleh karenanya dia menjadi besar. Para pemirsa jangan kemana-mana karena pada penghujung acara ini kita akan selenggarakan sebuah kuis. Amat menarik kuisnya, mudah tapi menyenangkan. Hadiahnya besar lagi, Rp250.000 bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan tekan. Untuk Jakarta 574 52 dan 61, dan di luar Jakarta silahkan tekan 021 574 5262. Sebelum itu, mari kita tonton bersama pergerakan wayang orang dengan cerita Karang Tumaritis. Cinarita Pandhawa wis kalah dadu. Pandhawa kalah dadu. Indraprasta Amarta wis ludes keles dadi jajaning Astina. Pandhawa dadi wong papa papariman kang kudu ngulandara. Kedarang-darang lampahe para Pandhawa. Amikul bobot ing ati Sungkawa binandul
Gedhening getun kedung prihatin kalih panandhanging kawula cilik. Samono para Pandhawa prapta ing Karang Kedempel ing Sedyarsa pamit marang Ki Lurah Semar. Ayo. Kula pun krungu jaring bakul sinambe wara. Ngamarta pun keles sakniki dadi jajaning Kurawa. Para kawula cilik niku mengke pripun, Den? Mangmula ora pun elek-elek. Lambe sak tumangkari sak merang. Lah nek pun ngeten iki dos pundi, Den? Iya Kakang Semar. Inggih pripun? Aku njaluk pangapura randhahar aturira Kakang. Niku pun lalu yuswa. Pun kasep. Pun kasep. Lakon iki pancen kudu dilakoni. Pun barang mesti ngaten. Nggih. Aku mikirake panandhange kawula cilik Inggih leres. kang tansah diiles-iles disesep nganti tuntas dening para kadang Kurawa. Pun barang mesti. Kas kaya negara Ngamarta mesti bakal larut dhateng Kurawa. Nah terus kawula cilik niku banjur priwiyun panguripane mesti mengke bakal wonten pagebluk. Iya Kakang Semar. Pripun nek ngeten iki, Den? Tinimbang nandhang wirang kaya mangkene. Luwih becik aku patenono wae Kakang Badranaya. Lah kok enak. Niku mboten ngrampungke perkara niki. Sakniki ngeten. Paduka kedah bawa leksana tegese panjenengan kedah laku sudra las taun, Den. Monggo kula aturi pinarak niki dirembuk pripun apike, Den? Lah banjur kabeh para kawula kepiye Kakang? Nggih, ngaten, Den. Leresapating sun kang tumiling Para kawula mengke mang pasrahke kula. Hanglati Surya Menawi badhe tindak ngayahi bawa leksana monggo, Den. Monggo badhe laku sudra 12 taun wonten mono monggo, Den. Ayo. Yen kaya mangkono aku njaluk pamit. Aku ngayahi Papa Sudra 12 taun lawase Inggih Kakang. jaya wijayanti mugi redha menapa yang pasti. Aku titip Ngamarta. Inggih. Monggo. Tapi kaya kene kemarak. Ingkang baik mengatos terus pinangka dados lampah paduka. Wis. Tetep ana leksana. Semar. Para pepunden Pandhawa wektu dina iki ana ngendi? Pepunden sampean sampun nindakaken bawa leksana. Niki enten sing luwih penting, Den. Nggih menika panguripane wong cilik niku banjur kepripun? Aku minangka tarunaning negara Ngamarta. Inggih, Den. Apa kang kudu tak tindakake? Semar. Nggih, ngaten nggih, Den. Niki mengke panguripane wong cilik niku iso timbul malih manawa nindakaken pakarti makarya kang jumbuh kalih bakat lan budayaning negara Ngamarta. Tegese wiwit kina makina kawula Ngamarta niku bakate nggih tetanen. Mila supados saged bangkit menika kita diwiwiti saking tetanen upaminipun utawi olah pariwisata menika nggih saged utawi ngupakara bab laut utawi bab samudra menika, Den. Menawi mboten ngaten sampun. Kawula cilik mengke namung entuk panandhang sing mboten kantenane. Wong cilik bakal mung jerit-jerit merga wetenge niku mlilit.
Tuna dungkape para wanitane niku mengke perkara dhuwit banjur ngendoni jarit halarak niki ta. Mila Den monggo daya dinaya Den. Gareng kalih Petruk anak kula mangke kersane ngipuk-ipuk panguripane tiyang alit bab tetanen nggih. Paduka kula ngaturi-aturaken teng Rakantarja supados ngipuk-ipuk kados pundi ngurip-urip bab laut. Lah pariwisata mangke Bagong. Anak kula Bagong gadah bakat bab pariwisata Den. Ngaten monggo kula aturi. Yen kaya mangkono Dumedhet, Semar. Den. Sewang-sewangan Inggih. pakang pakal. Inggih. Monggo, monggo Den. Daya dinaya. Para pemirsa itu tadi cerita Kelampe Sireng. Sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya sebetulnya diceritakan itu bahwa keadaan Indraprasta para pemimpinnya pada waktu itu lupa diri dia terlalu asyik dengan kenikmatan duniawi dan kekuasaan. Akibatnya apa? Ketika dia bermain dadu dia kalah, habis dia. Pada saat itu dia tidak tahu harus berbuat apa. Maka satu-satunya pelarian adalah dia kembali kepada para punakawan sebagai simbol daripada rakyat. Balik maneh kembali kepada rakyat. Dan akhirnya dia merasa diteguhkan kembali. Di dalam cerita selanjutnya nanti selama 12 tahun dia akan dibuang di hutan. Dan selama 12 tahun itu dia bisa menggembleng diri yang pada gilirannya di dalam perang Baratayuda Jaya Binangun. Dia akan memenangkan peperangan dan Indraprasta kembali kepada para Pendawa termasuk negara Astina. Para pemirsa itu tadi sekedar resume daripada pergelaran Kelampe Sireng yang ada relevansinya dengan masalah perekonomian rakyat. Untuk membahas itu di studio telah hadir dua orang pakar. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat. Selamat siang Pak Gun. Selamat siang Pak. Apa kabar? Kabar baik. Sibuk sekali ya. Iya Pak. Kok akhir-akhir ini tidak pernah kelihatan, saya cari di mana-mana kok hilang itu topo di mana Pak Gun ini? Ada kegiatan apa ini Pak Gun? Kawah Condor di Muko. Weh, Di Lemhanas Pak. waduh di Lemhanas. Iya, Pak. Jadi sekarang di Lemhanas Pak Gun atau Ikut kursus singkat selama 4,5 bulan Pak Darko. sudah selesai sekarang? Alhamdulillah hari Kamis kemarin selesai. Maka itu muncul kembali Ya. ya. Hasilnya apa di Lemhanas? Alhamdulillah. Ranking berapa? Saya dengar katanya dapat. Ya dapat aja katut. Oh, katut. Selamat ya Pak Gun ya. Terima kasih. Sampaikan selamat sama Ibu Gunawan gitu ya. Wah dia mau seneng juga Bu Gunawan itu. Inge Pak Gunawan ini adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada juga. Lalu yang kedua di sebelah kiri saya itu adalah Pak Franggi Welirang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, Pak Franggi ini adalah pimpinan PT Bogasari. Sengaja kami undang ke sini sebab demikian mendengar masalah-masalah unit kecil dan menengah gitu ya, mendengar mengenai masalah koperasi itu lalu bangun dia. Apa yang bisa dia lakukan untuk itu, maka khusus Pak Franggi saya undang ke sini.
Pertama-tama saya akan kepada Pak Gun dulu, Pak Gun. Saya kepengen tanya ini, tentu bagian daripada oleh-olehnya Pak Gun di Lemhanas. Pak Gun, pada bulan Mei yang lalu ya, saya lupa tanggalnya, kalau di dulu tanggal 13 Mei itu Pak Gun membuat sebuah analisa. Korannya pasti di Koran Kompas ya. Ya. Pak Gun membuat analisa kira-kira apa itu judulnya itu harga gabah petani dan penanggulangan kemiskinan. Nah, sekarang memang sedang ngetren ini mengenai masalah petani ini, Pak Gun. Di sana Pak Gun membuat istilah yang amat menyenangkan gitu, yang namanya Pareto Optima itu. Tolong Pak Gun jelaskan sedikit dari sana pancatan, soalnya itu saya lihat pancatan ancang-ancang Pak Gun untuk membuat analisa. Rupa-rupanya dari istilah Pareto Optima itu apa Pak Gun kira-kira? Ya. Sebetulnya Pak Tarko ya, bahwa Pareto Optimum itu satu kondisi dalam teori ekonomi, bahwa semua sumber daya itu sudah digunakan secara optimum. Jadi istilahnya maksimal gitu ya, sudah full employed ya, semua sudah didaya gunakan. Jadi sudah tidak ada celah-celahnya lagi. Jadi di situ semua para pelaku ekonomi sudah ikut. Tetapi di dalam kenyataannya pelakunya itu ada pelaku yang maupun kuat. sumber dayanya juga ya Pak Gun Sudah ya? semua sudah diikut sertakan. Itu asumsi ekonomi yang kita sebut sebagai ceteris paribus. Faktor lain itu berubah seperti yang kita harapkan. Sehingga seakan-akan sudah semua tidak usah dipindah-pindahkan. Di sini yang antara yang kuat dengan yang lemah itu sudah satu. Nah, kenyataannya ada yang kuat, ada yang lemah. Sehingga kalau yang lemah itu akan naik, pasti harus mengurangi yang satunya. Harus ada begitu. Sehingga optimum. Untuk satunya naik, harus mengurangi yang satu lagi. Nah, ini optimum. Nah, kenyataannya, teori itu sebenarnya sudah tidak cocok lagi di Indonesia. Kenyataannya di Indonesia belum terjadi full employment. Belum terjadi semuanya itu. Jadi di Indonesia belum terjadi optima tadi ya Pak Gun ya, Pareto Optima. Jadi belum semuanya sumber daya dimaksimalkan. Belum semuanya apa itu manusia-manusia juga belum. Sehingga dengan demikian ini masih harus ditingkatkan. Si kecil ditingkatkan, si kuat juga ditingkatkan. Tetapi harus secara bersama-sama. Tidak harus mengurangi si kecil atau yang kuat ya. Kalau tidak harus mengurangi yang kuat untuk menjadi lebih kecil, dan yang kecil tidak harus tergantung dari yang kuat, tetapi bersama-sama yang kuat dengan yang kecil itu maju bersama, sehingga ini yang disebut sebagai win-win solutions. Win-win solusinya semua untung, yang kuat tambah besar, yang kecil juga tambah besar. Nah, kesan dari Pareto Optimum itu seakan-akan sudah tidak ada celah lagi, masih banyak ada celah, masih banyak. Itulah yang harus kita kembalikan, teori ekonomi yang cocok dengan jati diri bangsa kita, yaitu adanya sumber daya alam, sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan. Tantangannya adalah di dalam kenyataan ada yang memang sudah lebih maju dan ada yang masih tertinggal. Jadi yang maju silahkan maju, tetapi dengan mengajak yang masih tertinggal. Yang tertinggal itu dimampukan, ditingkatkan kemampuannya sehingga seimbang. Mereka menjadi satu lapangan sepak bola. Level playing field. Inilah solusi yang kita harapkan. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi tidak harus menutup yang kuat untuk yang lemah, karena yang kuat pun masih bisa berkembang. Demikian juga yang lemah ya Pak. Justru yang kuat itu kita tingkatkan. Tetapi sebagian dari kekayaannya harus disisihkan, yaitu melalui pajak. Pajak yang kuat diberikan subsidi kepada yang tertinggal, yang lemah. Jadi bersama-sama antara pajak dan subsidi itu. Pajak dari yang kaya diberikan subsidi kepada yang tertinggal, sehingga yang kaya tetap maju, yang miskin itu terangkat dari bantuan dari yang kaya. Ini diperlukan satu kebersamaan. Inilah win-win solutionnya. Demikian inti dari analisis kami. Nanti masih ada banyak, panjenengan masih macam-macam itu, tapi nanti akan kita geledahi nanti ya. Kuncinya di situ saja. Kuncinya di situ. Sebab saya kepingin sebelum, soalnya saya khawatir lupa gitu. Soalnya akan saya alirkan kepada Pak Franky. Pak Franky, tadi itu ada masalah besar dan kecil gitu ya. Itu apapun terjadi di mana-mana. Sing gede ya mesti eneng ada gitu ya. Yang kecil itu ya mesti ada gitu ya. Mengapa saya alirkan kepada Pak Franky? Soalnya ini ada relevansinya, Pak Franky pernah menulis sebuah tulisan gitu ya.
Eh, saya baca, oleh karena itu saya ambil ini sebagai ancang-ancang kita bicara gitu ya. Pak Franky pernah menulis yang judulnya kira-kira memompa semangat wirausahawan. Lalu di dalam visi kalimatnya cekak, awas, 2 kata gitu ya, tapi tajam gitu ya, tumbuh bersama. Yang dimaksudkan di sini itu kan dalam tulisannya Pak Franky adalah mengenai masalah yang kuat dengan yang lemah, karena bagaimanapun juga 2 ini memang ada, tidak bisa tidak ada, kuat semuanya tidak mungkin, lemah semuanya tidak mungkin. 2 hal ini adalah mesti ada. Pak, tolong jelaskan mengenai masalah tumbuh bersama di dalam tulisan Pak Franky itu, Pak. Apa, Pak? Baik, yang saya lihat itu tumbuh bersama. Pada dasarnya apabila kita tumbuh, tentunya ada bagian-bagian lain mungkin nantinya akan tertinggal. Nah, kita tidak bisa meninggalkan secara normatif begitu, hanya tertinggal dan kita dibiarkan tertinggal ya. Nah, di dalam hal ini kita menuntut suatu kondisi di mana kita bisa tumbuh, yang satu tumbuh dalam satu rate yang sama dengan yang satu lagi. Nah, bisa saja ada beda ya, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Tapi pada dasarnya ini adalah suatu pertumbuhan yang bersama-sama. Nah, tentunya hal inilah yang kita menemukan tentunya di dalam hal kita ingin memberdayakan usaha kecil, ya kan? Nah, di mana usaha mungkin usaha besar itu sudah berjalan, usaha kecil itu mungkin kok tertinggal. Nah, pandangan apa? Pandangan Pak Franky apa mengenai tumbuh bersama tadi itu ya, antara besar sama kecil? Pandangan Pak Franky mengenai unit kerja, kecil dan menengah sama koperasi, apa pandangannya sebenarnya? Tidak mungkin sesuatu yang besar itu hanya tumbuh saja dan dia meninggalkan komponen-komponen yang kecil, karena dia hidup juga melalui komponen-komponen yang kecil yang ada. Nah, tentunya ada hambatan di sini. Hambatan tentunya umpamanya dalam usaha kecil menengah kita itu, usaha kecil kita terutama, bahwa mayoritas adalah usaha perorangan. Nah, bukan sebagai badan usaha ya Pak ya? Bukan betul-betul. Bukan sebagai suatu usaha yang berbadan hukum. Berbadan hukum. Itu mayoritas di sana. Nah, sehingga di sini adalah jangkauan daripada komponen ekonomi umpamanya perbankan. Mungkin untuk bisa menjangkau mereka itu agak kesulitan ya. Mengalami kesulitan. Nah, setelah kami mungkin mempelajari dan melihat di sini peraturan mungkin BI, peraturan perbankan sendiri tidak menunjang ke arah sana. Nah, kalau kita lihat sehingga akhirnya perbankan melalui badan mikro mungkin Pak Iwan juga ya, BPR dan lain. Yang kita pertanyakan apakah bunga bagi yang kecil itu sama tidak? Kalau yang besar itu 18%, tentunya kita mengharapkan yang kecil itu juga sama-sama 18%. Jangan sampai dia 30%. Malahan 30% ya Pak ya. Karena yang kecil ini keadilan kita katakan, hak yang sama. Apapun sulitnya dan banyaknya secara administratif. Wong kita sudah computerized di dalam hal ini. Nah, ini ada satu hambatan tersendiri. Mengenai masalah perbankan ya Pak ya. Nah, tentunya kita juga menghadapi mungkin karena banyak individu perorangan, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ya Pak, terhadap badan hukum daripada koperasi sendiri. Sejauh mana bahwa koperasi ini bisa merupakan bagian atau badan hukum, ya, di mana hari ini juga belum sampai di batasan sana. Mungkin koperasi itu tidak bisa memiliki harta ya, tanah dan ini atas nama koperasi hari ini.
karena memang belum melalui lembaga hukum kita saat ini. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan mungkin kepastian dulu ini ke depan. Dan hambatan-hambatan ini perlu kita perbaiki. Kita tidak bisa hanya mendiamkan saja sambil ini juga berjalan. Jadi di satu sisi kita ingin memberdayakan, tentunya kita juga berusaha supaya hambatan-hambatan dan kepastian ke depan ini juga kita harus sama-sama menyelesaikan. Oke Pak Franky, terima kasih. Tentu benar ya, sebelum kita bisa bekerja sama ya Pak Gun ya, satu sama lain itu kan mesti kita harus mengetahui identifikasi daripada setiap sektor tadi itu. Mamanya UKM itu kesulitannya itu apa? Seperti Pak Franky mengatakan tadi mengenai karena dia itu adalah belum berbadan hukum, akhirnya mengalami kesulitan mengenai perbankan gitu ya. Saya baca tulisannya Pak Franky juga karena mereka itu karena kecil lalu tempat berpemasarannya pun menjadi persoalan gitu ya. Mungkin karena tidak tahu atau sebentar Pak, ini karena ada telepon masuk ini. Oke, selamat siang. Dari mana? Nggih. Selamat siang, Cempala. Dan Bogasari. Iya. Ini dari Andi Samudra, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Suwe ora ketemu kalau Pak Sudarko Prawiro. Iya, suwe rajamu. Pak. Iya. Langsung aja Pak Sudarko, ini pemberdayaan ekonomi rakyat. Iya. Saya mau tanya Pak Gunawan. Iya. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang, Pak. Sama bos yang tercinta Bogasari, Freddy Belira. Selamat siang. Kawanua kita ini. Pak Samudra. Begini Pak. Iya. Bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat kalau iki wong gede pejabat-pejabat di sebelah gedung kita itu, MPR maupun legislatif maupun eksekutif, merebut kekuasaan, kursi. Belum pemilu 2004 sudah diributkan Pak. Dan kita ini wong cilik kebangetan Pak. Untung ada Bogasari dengan mitranya tumbuh bersama, membagi-bagikan terigu, orang bisa jual Indomie, bisa jual bakso, bisa jual mie goreng. Nah, ini contoh buat perusahaan-perusahaan yang gede. Mbok iling gitu kayak Bogasari. Itu aja promosi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi Samudra. Masih ada satu lagi. Selamat sore. Halo. Oh, terputus. Pak Gunawan, bagaimana pendapatnya Pak Gunawan ini? Ya, sependapat dengan Pak Samudra ya. Justru itu maka kan baru akhir-akhir ini keluar Kepres, keputusan Presiden tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, Pak Samudra. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu upaya untuk mengembalikan jati diri, Pak, tentang jati diri pembangunan, jati diri dari peran dari pejabat dan aparat situ. Bahwa di situ di dalam komite itu disebutkan ada perubahan paradigma, Pak Samudra. Paradigma pembangunan bahwa ini diharapkan betul-betul menjadi realita. Pembangunan yang sebenarnya adalah masyarakat itu sebagai pelakunya, dan aparat itu harus bisa memberikan fasilitasi, harus mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, ekonomi yang asli dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini menjadi satu tantangan, Pak. Memang peran dari komite adalah mengingatkan kembali jati diri bangsa, bahwa pembangunan itu diawali dari kita sendiri. Kita ikut prihatin, tetapi ini merupakan tantangan kita bersama. Kenyataannya memang demikian, Pak. Inilah yang kami bersama-sama, kebetulan saya sebagai sekretarisnya, minta bantuan dari segenap unsur masyarakat untuk mengembalikan kepada jati diri bangsa. Terima kasih. Oke, yang tadi terputus barangkali. Halo, silahkan masuk. Selamat siang. Halo. Iya. Siang. Nah, ini suara ibu ini, baru sekali nih saya dengar suara ibu. Mari silakan ibu, siapa ibu? Suara saya serak. Enggak apa-apa, malah HP. Saya tertarik dengan pembicaraan mengenai peningkatan ekonomi rakyat itu ya tadi ya. Iya. Ibu siapa ibu? Namanya siapa? Namanya? Ibu Adi dari Malang. Oh, Ibu Adi dari Malang. Iya, kami persilakan Ibu. Saya ingin menuju Bapak Franky pertama tadi sempat menyinggung mengenai ada peranan besar dari perbankan untuk khususnya untuk masyarakat kecil. Apakah ada kendala selama ini dari bank sehingga UKM itu susah untuk maju? Pertama, kemudian yang kedua untuk Bapak Gunawan,
apakah Bapak sudah memperjuangkan, jadi ada keterkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama pada Pak Franky, apakah dari pihak Bapak sudah memperjuangkan hal itu kepada perbankan, ataukah ada undang-undang yang harus atau mengharuskan UKM ini dilindungi oleh yang besar seperti Bogasari misalnya, atau dan sebaliknya dari kecil pun juga misalkan jangan merusak sumber daya atau merusak kepunyaan atau barang-barang produksi yang dibuat oleh perusahaan-perusahahan besar itu. Jadi dengan demo misalnya dan sebagainya karena mereka tidak terawat atau bagaimana gitu. Oke, Ibu Hati, terima kasih. Masih ada satu lagi, kami persilahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, silahkan Bapak. Dari Arif, Jakarta. Pak Aris? Arif. Pak Arif, Jakarta. Ya. Monggo, Pak. Ya. Saya hanya ingin mensupport Pak Gunawan Ya. bahwa menurut saya Pak Gunawan itu pengamal agama, Pak. Karena Bapak sebagai pengusaha, akhirnya kalau banyak pengusaha di Indonesia ini kan berarti akan makmur, Pak. Ya. Sedangkan makmur itu cita-cita bangsa kita sejak kemerdekaan. Ya. Saya hanya ingin berharap supaya Bapak bisa mengajak agamawan-agamawan yang lain itu menjadi seperti Bapak itu, supaya negara kita cepat selesai itu, Pak, krisisnya. Itu aja, Pak Gunawan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini memang Pak Gunawan agamawan dan apa itu namanya? Kami persilakan Pak Gun tadi, Pak Franky dulu barangkali mengenai pertanyaan daripada Ibu Adi dari Malang mengenai kendala-kendala perbankan yang dialami oleh UKM atau koperasi. Bagaimana Pak? Pengalaman Anda bagaimana? Iya, saya kira ini satu hal yang tentunya kita berusaha ya, dalam arti kata coba membawakan hal ini kepada jalur-jalur yang ada. Dalam hal ini yang kita lihat, perbankan pada saat mereka memberikan kredit kepada usaha kecil, ada yang enggan karena banyak, ya, kecil-kecil, dan secara administratif dikatakan cost-nya sangat tinggi, sehingga beban bunga yang dibebankan kepada yang kecil itu gede, lebih besar, atau setidak-tidaknya melalui lembaga mikro. Atau mungkin karena agunan-agunan yang diperlukan oleh sistem perbankan sehingga pengusaha kecil nggak punya itu untuk memberikan agunan. Saya kira agunan itu relatif kepada usaha. Jadi sebetulnya menilai usaha itu berjalan atau tidak ketimbang daripada agunan, sebetulnya lebih dinilai kepada kemampuan si pengusaha itu berusaha dan dia memiliki usaha atau tidak. Agunan itu sebetulnya sangat relatif karena itu sebagai tanggung jawab moral kalau saya katakan di dalam hal itu. Dia bad debt kalau ada agunan juga mau diapakan agunan itu. Saya kira tidak, nilainya lebih besar kepada usahanya. Yang saya letakkan di sini bahwa bunga bagi si kecil dan bunga bagi yang si besar itu harusnya sama. Setidak-tidaknya sama. Prakteknya makin kecil dia, makin besar bunganya, dan itu yang kita perjuangkan ya dengan tempatnya Pak Gun di sini, 30%, 36%. Nah, makin kecil dia sebagai pengusaha, makin besar sebetulnya margin usahanya. Ya, jadi margin usahanya makin besar, tapi dia tidak bisa. Yang dia perangi adalah sebetulnya inflasi ya Pak. Ya. Kenaikan harga dan lain sebagainya, dan dia termakan oleh bunga ini, sehingga dia tidak mungkin tumbuh dan malah dia termakan oleh inflasi. Pada akhirnya dia bukannya tumbuh tapi makin miskin. Nah, ini akibat karena yang dilihat, kalau dilihat kan persentase keuntungan dia besar, tapi volume yang dia dapatkan kecil. Ya. Yang besar persentase keuntungannya kecil, tapi volume yang diterima jadi gede gitu ya. Jadi sehingga di sini dia tetap bisa beat terhadap inflasi, yang kecil tidak bisa membit kepada hal ini. Nah, bank melihat bahwa karena marginnya besar mungkin dan karena sangat administratif yang banyak sekali, bunganya besar juga nggak apa-apa. Tidak betul hal itu. Tidak ada keadilan di sana. Ya kan? Nah, saya kira itu satu hal, tapi ada memang di dalam peraturan perbankan itu sulit sekali bagi perorangan.
karena harus berbadan hukum. Ya, ya. Nah, ini yang kita coba lalui tentunya Ini ya. sedang Coba, kami sedang tadi ada perjuangkan kaitannya ini, ya. dengan Bu Adi tadi untuk Betul, itu ya. betul, ya. Pak Magun, gimana Saya sangat Mas? gembira dengan pertanyaan ini, Iya, Bu Bu Adi. Adi Ini dari memang Malang, ya. Ini perjuangan kami dengan keluarnya Kepres 124 itu mempunyai satu peluang untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Khususnya memang entry point-nya, pintu masuknya itu pada penanggulangan kemiskinan. Tetapi dari penanggulangan kemiskinan itu ada suatu perubahan baru, Bu Aldi, bahwa orang miskin itu akan bisa terentas dari kemiskinannya kalau dia mempunyai kesempatan kerja. Dia harus bekerja yang meningkatkan nilai tambah, yaitu usaha, mendapatkan pendapatan, sehingga dia mempunyai tabungan. Tabungannya jadi investasi, investasinya untuk modal usaha berikutnya. Ini yang akan kita gali. Jadi perubahan di dalam penanggulangan kemiskinan adalah intinya adalah penciptaan kerja pada usaha mikro. Nah, ini sudah ada suatu upaya dan ada satu kesepakatan antara Bank Indonesia dengan pemerintah yang memang belum secara menyeluruh dilakukan, tetap diinformasikan. Yang saya sampaikan kepada Pak Darko, mungkin Cempala yang akan datang kita akan menyinggung khusus untuk lembaga keuangan itu. Dan tanggal 23 itu nanti akan ada satu temu nasional, temu nasional lembaga keuangan mikro, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada usaha kecil, khususnya kecil dan mikro, Pak, di bawah kecil, yaitu di bawah ukuran sekarang ini. Ya, ini perjuangan kami yang alhamdulillah sudah disetujui. Tinggal tantangannya bagaimana itu bisa terserap. Ya, tapi Pak Agung, sebelum sampai kepada itu kan sebuah pembuatan sebuah konsep gitu ya. Tapi sudah berlaku ini, Pak. Jadi dari Bank Indonesia sudah mengalokasikan sebesar 5 triliun kepada usaha kecil menengah. Dan dari 5 triliun itu sudah sekitar 30%, 1,9 triliun itu sudah terserap. Tinggal oleh UKM ini, oleh Pak. Usaha mikro. Oh, yang lebih mikro. Lebih dari UKM. Jadi rata-ratanya sekitar pinjaman 5 juta ke bawah. 5 juta, ya. Tantangannya seperti yang disampaikan oleh Pak Franky tadi, bahwa bank itu belum berani. Belum berani untuk memberikan pelayanan kepada usaha mikro ini. Nah, kita sedang kampanye. Nanti mungkin kalau Pak Franky bisa menjadi sponsor untuk dialog seperti ini dan sekaligus yang lebih mendalam, yang lebih operasional. Sebab itu lalu menjadi amat strategis, Pak Gun, ya. Yang ditanyakan tadi betul-betul strategis. UKM aja enggak kok, ini di bawah lagi yang betul-betul mikro gitu ya. Dan itu memang butuh, mereka itu butuh begitu gitu. Tapi pendapatnya Pak Franky bagaimana mengenai usaha-usaha yang tadi sudah mulai dilakukan? Saya kira itu adalah satu kemajuan, kan. Nah, yang kita kan masih mengejarkan umpamanya yang kelas 30, 50 juta. Mari kita lihat contoh saja. Agen-agen koran itu kan satu hari 5 juta cash dia berjalan ya, mungkin ya. Satu minggu kan mungkin 30 juta. Jadi mereka itu harus dengan modal sendiri atau dibiayai oleh perusahaan-perusahaan koran yang bisa yang harus bisa membiayai kepada mereka dalam bentuk receivable. Dan ini yang 2-3 hari. Mereka itu pegang cash gitu loh. Dan cash itu bisa terus-menerus di pihak perbankan dan banyak usaha kecil menengah yang tanpa badan hukum, usahanya itu cash dan cash keras gitu. Kalau setiap hari uang itu masuk kepada pihak perbankan, uang yang menginap di perbankan saja itu untuk overnight money saja sudah suatu keuntungan. Tapi hal ini kan belum digarap. Apakah itu akibat daripada peraturan ya, Pak ya? Memang pekerjaannya banyak. Ya kan, tapi mau atau tidak karena ini kan efisiensi ya Pak Gun ya, efisiensi nasional. Dan sebenarnya pangkalnya kan kebersamaan tumbuh bareng tadi itu. Terus itu adalah semangatnya kan harus ada gitu ya. Kira-kira agak rekoso sidik tapi karena semangatnya mau tumbuh bareng gitu ya jalan akhirnya. Tapi gimana pendapatnya Pak? Dan ini sebetulnya sudah di dalam satu kaitan di dalam pemberdayaan masyarakat ini itu ada kaitan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Seperti yang disampaikan Pak Franky ini, di dalam komite juga menjalin hubungan itu. Jadi pengusaha kecilnya mendapatkan bantuan perhatian kepada permodalan,
manajemen Iya. dan juga teknik Iya. untuk usaha, tapi juga diikat dengan keterkaitan dengan pengusaha besar. Iya. Jadi ini ada kaitan sektor di situ. Betul. Ini perbedaan di dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang baru. Praktek di lapangan untuk Bogasari gimana Pak Franky? Bisa kasih contoh itu yang amat kecil tadi itu loh, Iya. yang kecil banget tadi itu. Kan tidak mungkin Pak Franky untuk memberikan modal kepada loper koran. Wong ini pekerjaannya tepung terigu. Iya, tidak itu mungkin. mungkin Tapi diperlukan? di dalam pola kita itu kan kita umpamanya paguyuban mie ayam, yaitu melalui juragan-juragan mie, yang membuat mie basah. Ya. Ya kan? Nah, di samping yang membuat mie basah itu kan memiliki juga penjajaknya. Ya. Penjajaknya kan yang gerobak. Ya. Ini pengusaha sendiri, penjajak pengusaha sendiri, tapi koordinasi daripada pengusaha mie basahnya sendiri. Ya kan? Nah, di sini kan mereka akan tumbuh dari satu ke satu lagi. Nah, untuk gerobak itu kan kurang lebih hampir 1 juta seprapat lengkap. Itu Satu peralatan gerobak. lengkap gerobak, ya kan? Nah, kecuali pun itu bisa bersifat stasioner atau itu bisa bersifat dia didorong, ya kan? Martabak satu gerobak Sebentar itu. Pak, ini ada telepon Oh, ya. masuk lagi. Ini apa itu dagangannya laku. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, kami silahkan Pak. Halo, Ya, namanya siapa Pak? Dari mana? dengan Pak Vence Manado. Pak Vence Manado. Ya, silahkan Pak Vence. Silahkan. Baik, terima kasih terkhususnya buat Pak Gunawan ya. Iya. Tadi disebutkan bahwa untuk membantu para usaha kecil menengah, itu sudah dimunculkan satu kepres gitu. Iya. Tapi barangkali ini cuma support saja bagi bapak-bapak. Iya. Karena kalau kita melihat apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah, kondisi di lapangannya itu berbeda, Pak. Satu contoh ya, kalau kita lihat memang arahnya itu kurang, fungsi kontrolnya itu tidak ada. Satu contoh, Pak, KUT yang digelar pada zaman era reformasi, baru kita menghadapi era reformasi untuk membantu masyarakat kecil khususnya para petani, itu akhirnya di lapangan itu ternyata yang mendapatkan dana KUT itu justru itu penggede-penggede. Sehingga baru-baru ini di Sulawesi Utara itu terpetik berita bahwa ada pengusaha yang mendapatkan dana sebesar 3 miliar lebih dari dana KUT. Jadi ini kan nggak kena sasaran di lapangannya, Pak. Iya. Ya, begitu juga dengan UKM. Kenyataan di lapangan, pinternya itu pengusaha gede-gede ini membuat anak perusahaan cabangnya yang kecil-kecil untuk mendapatkan dana dari UKM itu sendiri. Berarti kan ini bukan menyentuh kepada pengusaha kecil menengah atau mengarah kepada masyarakat tani yang seperti kami sebutkan UKT itu sendiri. Jadi yang perlu kami tambahkan barangkali fungsi kontrolnya di dalam pemberian dana untuk mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak Vence. Itu saja, Pak. Terima kasih. Masih ada satu lagi masuk, kami persilahkan. Halo. Ya, silahkan Pak. Selamat siang, Pak. Nggih. Ini dari Aji di Jambi. Siapa namanya? Aji, Pak. Pak Aji dari Jambi ya. Kami persilahkan Pak, monggo. Ini. Tolong volume televisinya dikecilin dikit Pak. Iya. Oke, monggo, baik. Nggih. Saya sangat senang gitu Iya. dengar acara di TVRI ini. Selalu gimana ya, mencari tema itu untuk produksi, untuk produktif gitu ya. Saya lihat di acara-acara TV lain itu malah debat-debat nggak karu-karuan, itu malah keras-kerasan, itu kan malah disimak dengan bangsa Indonesia ini malah nggak bagus. Jadi itu saya senangnya seperti ini, apalagi saya ini pengusaha kecil gitu, punya usaha bengkel motor kuli lah Pak. Tapi saya senang gitu. Kalau bisa mbok ya wong cilik seperti saya ini dibantu gitu loh Pak. Hanya saya itu dengan acara TVRI itu hanya mengucapkan jempol gitulah. Acaranya bagus gitu. Terima kasih bapak-bapak semuanya gitu. Terima kasih Pak Aji dari Jambi.
Barangkali Pak Gun Ya. tadi mengenai masalah kontrol yang disampaikan Ya. oleh Pak Vence dari Manado ini mungkin kawannya Pak Franky. Kami persilakan. Ternyata banyak kredit-kredit yang mesti dipergunakan untuk para pengusaha kecil-kecil atau yang terkecil pun gitu ya. Akhirnya di take over juga sama yang gede-gede karena kontrol. Bagaimana Pak Gunawan? Paling baik untuk melakukan kontrol mestinya bagaimana ini? Ya, betul sekali. Itu sebenarnya sejalan dengan pertanyaan yang kedua yang tadi belum terjawab. Iya, itu memang intinya adalah moral, Pak. Ya. Ini saya betul-betul sangat berharap kepada para pimpinan agama untuk mengembalikan bahwa orang hidup itu sebetulnya bermoral. Ya. Orang bermoral itu apa? Orang yang bermoral itu sebenarnya melakukan falsafah wayang. Yang menghasilkan menikmati, yang menikmati yang menghasilkan. Ini intinya. Jadi kontrolnya itu orang yang harus menghasilkan juga ikut menikmati. Iya. Terima kasih, ini pertanyaan yang tadi yang moral yang dan beragama yang pertama. dari Pak Sabar Yang kedua sekarang terhadap kontrol di dalam Pak Vince yang seperti contohnya KUT dan sebagainya. Ini memang perlu ada suatu perubahan. Bahwa di dalam paradigma baru itu setiap upaya harus ditujukan kepada manusianya, Pak. Iya. Bantuan itu ditujukan langsung kepada manusia. Manusianya untuk berusaha dan untuk memperbaiki lingkungan. Lingkungan dari keluarga meningkat menjadi lingkungan dari masyarakat dan akhirnya lingkungan nasional. Ini yang harus kita kembalikan. Yang saya sependapat sekali bahwa itu Termasuk kontrol tadi, Pak. Untuk itu maka perlu kontrol. Ya. Dikontrol, kembalikan kepada hakikat pembangunan. Bahwa pembangunan itu yang dibangun adalah pembangunan manusianya. Dari manusia pribadi, akhirnya manusia yang berkelompok, keluarga, dan akhirnya kelompok yang lebih luas. Kelompok di satu wilayah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menjadi satu tantangan kita. Yang insya Allah di dalam komite itu upayanya ke situ, mengembalikan kepada hakikat pembangunan yang sebenarnya, yaitu membangun manusianya di Tapi dalam komite kerangka. tadi itu Pak Gun, apa juga disangoni piranti gitu untuk bisa mengontrol apa saja yang pernah diberikan lalu menjadi beres artinya sampai pada tujuan. Ada enggak sistem menuju ke sana? Pirantinya kuat sekali, Pak. Karena itu komite itu di bawah presiden langsung. Langsung. Iya, dan ketuanya itu adalah Menko Kesra. Kalau di lapangan? Di lapangan itu ada komite juga. Komite yang ada di provinsi sampai ke kabupaten. Karena itu merupakan instruksi presiden. Yang sebetulnya ini menjadi peluang. Kalau kita sepakat untuk kembali kepada jati diri pembangunan, kita paham betul melalui para ulama. Ulama tadi kan yang memimpin kita, pemimpin agama, aturan hidup, itu kembali ke situ. Ini menjadi alat yang sangat kuat. Yang menjadi tantangan para ulama untuk menegakkan kepada hakikat pembangunan yang sebenarnya. Pengalaman Pak Franky, kalau sudah mengenai masalah kontrol, panjenengan langsung pelaksana harian usaha-usaha begini. Pengalaman panjenengan mengenai kontrol itu sehingga kredit itu memang jatuh kepada para orang-orang atau badan yang dituju. Pengalaman panjenengan selama ini bagaimana? Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, sampai saat ini dalam hubungan dengan UKM kami tentunya kredit itu tidak ada yang kita lihat dari perbankan yang berjalan. Karena diberikan saat ini langsung masih berjalan oleh perusahaan. Dalam pola itu pola kontrol yang kita jalankan adalah pola dalam satu paguyuban. Ya kan? Di dalam paguyuban ini kita bersama-sama, di mana sebetulnya yang kita sentuh adalah rasa tanggung jawab moral. Di sini. Jadi jati diri dari pengusaha itu betul-betul yang kita harapkan. Tidak gampang, karena yang mengganggu dari luar kepada mereka itu juga banyak gitu. Nah, namun di sini kan tidak bisa sesuatu itu langsung terjadi. Melalui satu proses dan waktu di dalam hal ini. Nah, ini adalah waktu yang perlu kita jalankan, hanya yang kita harapkan kan efektif dan efisien. Jadi kita harapkan dalam. Tapi faktor panis kan harus ada ya, bahwa kalau tidak melakukan sesuatu yang mestinya sesuai dengan kesepakatan bersama kan masih harus ada. Gitu. Ada. Jadi kalau tidak jalan sesuai dengan kesepakatan, tentunya yang lain-lain kan rekan-rekannya juga akan
melihat hal itu. Nah, di sini kita melaksanakan atau kita harapkan terjadinya suatu kontrol sosial secara indirect. Malu kan di dalam hal itu. Oke, terima kasih Pak Pranggi, Pak Gunawan, dan para pemirsa. Anda pasti Anda akan kecewa karena saya harus mengakhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini yang mestinya makin seperti tadi Pak Ati dari Jambi itu bengkel, lalu bagaimana enaknya. Ya, kita terima kasih sekali atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Namun para pemirsa, sebelum kita akhiri ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan kepada Anda, yaitu ini kita semua sedang ngomong-ngomong di sini, di lapangan terjadi seperti itu, di gedung di sebelah ngomong dewi sesuai dengan minatnya. Saya hanya mau menyampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu para pemimpin kami, mbok ya jangan ribut-ribut saja gitu. Para pendukung Anda sudah kehabisan air mata sekarang karena mengalami masalah-masalah ekonomi yang tidak pernah menentu. Mereka adalah pendukung Anda dalam pemilihan umum tahun 2004. Silahkan tengok mereka. Dan sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Para pemirsa, akhirnya kita sampai kepada kuis. Biasa 250.000 bagi Anda yang bisa menebak. Ini adalah wayang. Siapakah wayang yang saya bawa ini? Ini adalah seorang tokoh. Siapa nama tokoh ini? Apabila Anda silakan hubungan ke 5745261 atau 5745262 bagi yang di luar Jakarta. Silakan pencet. Siapa tokoh ini? 250.000 untuk Anda yang bisa menebak siapa nama tokoh ini. Halo? 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 Ya, silakan Bapak. Siapa ini? Mesti orang ngerti. Arjuna. Iya. Iya betul, Arjuna dua siok ini. Arjuna ini sedang marah-marah sama istrinya ini, maka dia ngamuk seperti ini. Salah Pak, salah. Oke, masih ada lagi kesempatan. Siapa yang bisa menebak wayang yang saya bawa? Yang pasti bukan Arjuna ini. Siapakah tokoh yang saya bawa sekarang ini? Ya, silahkan. Putus. Kurang satu kali lagi. Ini adalah Raja Ngalengka di Raja. Jit! Dia bilang kalau bilang sama anaknya. Siapakah tokoh yang saya bawa ini? Halo, selamat sore. Ayo, halo. Halo, nggih, selamat sore. Siapa? Halo. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Ya. Ini dari Bapak Abdul Jalal. Bapak Abdul Jalal. Di Pasar Minggu Pak. Pasar Minggu, Kidul Kono. Siapa Pak namanya ini? Rahwonorejo Pak. Benar? Iya. Benar, saya hitung 1, 2, 3 Rahwonorejo. Iya. Saestu? Iya. Oke, 250.000 sama Pak Abdul Jalal. Nanti dikek ke ibune ya, jangan dipek dewe. Silakan hubungan sama Senawangi, nomor telepon 877998886 atau 877993888 untuk teknis pengiriman. Kita sampai kepada kuis yang kedua yang beberapa waktu lalu bisa disampaikan kepada kami dengan kartu pos, dengan fax, dengan surat. Sekarang akan kita undi Pak Gun, monggo Pak Gun, sebelah kiri diambil salah satu.